Setelah beredar luasnya rumor dan spekulasi di dunia maya, Xiaomi akhirnya merilis jajaran smartphone terbaru mereka, Redmi Note 13 Pro Series, yang terdiri dari Redmi Note 13 Pro dan varian tertingginya Redmi Note 13 Pro Plus. Menariknya, kedua varian ini telah resmi memasuki pasar Indonesia sesuai dengan sertifikasi TKDN tingkat kandungan dalam negeri yang telah diterima. Dokumen sertifikasi TKDN memastikan bahwa ada 3 varian yang telah disertifikasi, termasuk varian biasa dan Pro Plus. Kabar ini tentu saja merupakan berita yang sangat dinantikan oleh komunitas Mi Fans di Indonesia yang telah lama menunggu kehadiran model-model ini di tanah air. Namun fokus bahasan kita kali ini bukan mengenai seluruh lini produk yang telah dirilis, melainkan pada satu model spesifik yang menarik perhatian, yaitu Redmi Note 13 Pro Limited Edition. Menurut informasi yang beredar, versi terbatas ini dikabarkan memiliki fitur desain layar di kamera belakang. Sebagai informasi, Xiaomi Indonesia telah mempersiapkan diri untuk meluncurkan model terbarunya Xiaomi 13T. Harga yang ditawarkan sekitar 6 atau 7 jutaan rupiah peluncuran telah dikonfirmasi oleh pihak Xiaomi baik di tingkat global maupun Indonesia. Namun dalam konteks ini fokus kita akan tertuju pada model yang berbeda, yaitu Redmi Note 13 Pro. Model ini diharapkan akan memberikan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pendahulunya Redmi Note 12 Pro. Kita akan mengulas lebih dalam mengenai apa saja fitur baru dan peningkatan teknologi yang diharapkan dari Redmi Note 13 Pro, serta bagaimana ini akan berpengaruh terhadap dinamika pasar smartphone khususnya di Indonesia. Desain elegan dan berkelas tampak jelas pada 3 kamera belakang yang disusun, salah satunya berada di sisi samping sebuah susunan yang mengingatkan pada model Z30. Dilengkapi dengan desain kamera utama yang menyerupai iPhone dan adanya layar kecil di bagian belakang, versi ini tampil lebih futuristik dan elegan. Walaupun perlu dikonfirmasi lagi oleh pihak Xiaomi Cina mengenai status keresmian dari versi limited edition ini. Salah satu peningkatan yang paling mencolok adalah hadirnya fitur IP68 rating yang menawarkan ketahanan terhadap air dan debu. Ini menjadi sebuah langkah maju yang signifikan bagi lini Redmi yang selama ini dikenal dengan memakai sertifikasi IP68. Model Redmi Note 13 Pro mengadopsi bezel yang sangat tipis mirip dengan model Poco F5 serta dilengkapi dengan layar AMOLED datar berukuran 6,67 inci. Layar ini memiliki refresh rate sebesar 120 Hz dan touch sampling rate 360 Hz serta mampu mencapai tingkat kecerahan puncak hingga 1800 nits. Sedangkan untuk varian Pro Plus, layarnya bahkan menggunakan AMOLED melengkung walaupun secara spesifikasi layar tetap sama dengan versi Pro. Keandalan layar kedua ponsel ini semakin terjamin dengan adanya pelindung Gorilla Glass Victus. Tak hanya itu, fitur layar pada kedua varian ini juga sudah mendukung teknologi HDR10 Plus dan Dolby Vision serta sertifikasi Wide Final L1 yang memungkinkan pengguna untuk menikmati konten dari Netflix dengan kualitas terbaik. Dalam era kompetisi teknologi yang semakin ketat, salah satu faktor yang menjadi pusat perhatian adalah kemampuan prosesor. Redmi Note 13 Pro yang telah resmi memasuki pasar Cina dan Indonesia mengusung chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2. Meski demikian, layak diingat bahwa chipset ini merupakan buatan Samsung, bukan TSMC yang sering menjadi pilihan fabrikasi untuk banyak merek. Qualcomm telah merilis chipset Snapdragon 7S Gen 2 sebagai sebuah solusi untuk ponsel kelas menengah dengan embel-embel S. Chipset ini sebenarnya adalah versi Snapdragon 7 Gen 2 yang sedikit dipangkas. Namun jangan salah, prosesor ini dibangun dengan fabrikasi 4 nanometer sehingga kemampuannya lebih setara dengan generasi pertama dari Snapdragon 7. Di atas kertas, chipset ini memiliki konfigurasi CPU octa-core dengan 4 inti berkinerja tinggi yang berjalan pada 2,4 GHz dan 4 inti hemat daya yang berjalan pada 1,95 GHz. Dalam konteks ini, Snapdragon 7 Gen 1 dan MediaTek Dimensity 8020 telah menunjukkan kekuatan mereka melalui skor AnTuTu yang signifikan. Menariknya, Snapdragon 7S Gen 2, sebuah versi yang relatif baru, dikabarkan memiliki performa yang tidak akan berbeda jauh dari pendahulunya Snapdragon 7 Gen 1. Data AnTuTu menunjukkan skor sekitar 660 ribuan untuk Snapdragon 7 Gen 1, sementara MediaTek Dimensity 8020 juga mencetak skor yang berada di kisaran yang sama, sekitar 600 ribuan. Ini menunjukkan bahwa dalam pertarungan antara Qualcomm dan MediaTek, kedua perusahaan sepertinya akan berada di posisi yang sebanding jika kita melihat dari chipset Snapdragon 7S Gen 2.
Ponsel ini menawarkan pilihan RAM yang sangat luas mulai dari 8GB, 12GB, hingga yang tertinggi mencapai 16GB, sementara itu untuk kapasitas penyimpanan internal tersedia dalam varian 256GB, 512GB, dan yang paling besar 1TB. Tak hanya itu, jenis RAM yang digunakan adalah LPDDR5X terbaru, sementara untuk tipe penyimpanan internal menggunakan UFS 4.0 yang merupakan standar modern saat ini. Selain hardware, aspek perangkat lunak juga mendapat perhatian serius, dengan ponsel ini menjalankan Android 13 dan antarmuka MIUI 14. Ditambah lagi masa dukungan update OS berlangsung cukup panjang antara 2 hingga 3 tahun dan security patch yang dijanjikan hingga 4 tahun. Menurut informasi yang tersedia, ponsel ini akan mengusung kamera utama dengan resolusi mencengangkan yaitu 200 megapiksel, selain itu fitur optical image stabilization dan lensa ultrawide juga ikut melengkapi sektor kamera ini. Kabarnya ada pula lensa telefoto yang akan menjadi salah satu fitur kamera ponsel ini. Namun kamera selfie dari ponsel ini tampaknya masih berada di spesifikasi yang standar dengan resolusi 16 megapiksel, sementara itu kemampuan perekaman video masih berada di 4K pada 30 fps, baik untuk kamera depan maupun belakang. Salah satu upgrade signifikan lainnya adalah perubahan sensor kamera. Jika sebelumnya Redmi Note menggunakan sensor Sony IMX766, kini telah beralih ke sensor Samsung HP3, yang dikenal sebagai salah satu sensor kamera paling canggih dan mahal di pasaran saat ini. Salah satunya adalah adopsi IP68 rating yang membuat ponsel ini tahan terhadap paparan air dan debu. Ini merupakan langkah maju yang cukup signifikan, mengingat jarangnya ponsel dari Redmi yang menggunakan rating ini. Namun keputusan yang mungkin kontroversial adalah penghilangan lubang kenikmatan, yakni jack audio 3,5 mm, sebuah fitur yang masih banyak dicari oleh sejumlah pengguna. Sementara fitur lain masih sama, yakni Bluetooth 5.3 terbaru, koneksi NFC, Ear Blaster dual speaker stereo dari Dolby Atmos, fingerprint di dalam layar, vapor cooling chamber USB-C, dan juga USB on the go. Dengan kapasitas baterai standar 5000 mAh dan fitur fast charging 67 watt, ponsel ini diharapkan akan memberikan daya tahan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, versi Pro Plus yang juga akan tersedia di Indonesia menawarkan fast charging yang jauh lebih cepat, yaitu 120 watt. Salah satu perbandingan yang kini sedang hangat diperbincangkan adalah antara Redmi Note 13 Pro dengan beberapa kompetitornya, termasuk Infinix GT10 Pro, Infinix Zero 30, dan Samsung Galaxy A54. Apa yang menarik dari Redmi Note 13 Pro adalah implementasi RAM hingga 16GB. Sebuah langkah besar dalam seri Redmi Note yang selama ini lebih dikenal sebagai pilihan smartphone kelas menengah. Tidak hanya itu, smartphone ini juga menawarkan beragam fitur dan spesifikasi teknis lain yang membuatnya layak untuk dibandingkan dengan kompetitor lainnya dalam kelas yang sama atau bahkan lebih tinggi. Menurut pengumuman resmi, peluncuran Redmi Note 13 Pro akan dilakukan di Cina pada 21 September 2023, mengingat bahwa ponsel ini sudah mendapat sertifikasi TKDN di Indonesia. Peluangnya untuk masuk pasar Indonesia adalah tinggi. Harga resminya akan diumumkan pada hari yang sama dengan peluncurannya.